Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali di Public Corner. Untuk Anda yang tinggal di daerah DKI Jakarta mungkin bertanya-tanya, kenapa ya DKI Jakarta itu daerah yang rawan dengan banjir? Seakan-akan kalau banjir sedikit aja, lalu genangan air sudah ada di mana-mana. Betul nggak? Kita akan membicarakan mengenai bagaimana pengendalian banjir untuk daerah DKI Jakarta. Sudah hadir bersama dengan saya siang hari ini, Bapak Insinyur P. Iskandar MT, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Selamat siang, Pak. Siang. Apa kabar? Baik. Ini kalau berbicara mengenai banjir di DKI Jakarta, kayaknya sedih juga ya, Pak. Setiap orang kalau udah ngomongin hujan, pasti langsung berpikir, ini pasti banjir, setelah itu macet. Nah, kalau kita berbicara banjir, tentu ada sungai utama yang selalu tanda kutipnya menjadi perhatian ketika banjir sudah berkepanjangan di DKI Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung. Nah, sampai hari ini kondisi Sungai Ciliwung bagaimana, Pak? Normal? Siaga? Normal. Nah, kalau kemudian sudah dikatakan bahwa keadaan normal, apa sih yang sebetulnya menjadi trigger dari penyebab banjir yang selalu ada di DKI Jakarta? Ya, mungkin kita ketahui bahwa Jakarta ini sampai dengan saat ini bahwa punya lahan yang lebih kurang sekitar hampir 50% daerahnya itu lebih rendah. Jadi untuk kondisi kapanpun DKI ini tidak akan yang disebut dengan bebas banjir. Tidak akan bebas banjir. Namun di dalam demikian pada saat musim hujan kita mampu mengelola banjir ini dengan baik. Nah, artinya yang selama ini ada bencana banjir, kita hilangkan bencana, hanya banjir saja. Jadi dalam arti kata pengelolaan yang kita utamakan. Karena kita sadari bahwa seperti DKI ini datarannya hampir 50% lebih rendah. Di mana saja itu, Pak? Ya, itu hampir tersebar terutama di Jakarta bagian utara, terus Jakarta di bagian barat. Utara dan barat. Barat itu hampir seperti itu. Nah, terus yang kemudian itu didasari juga kepada kondisi pemanfaatan lahan-lahan yang di sekitar bantaran sungai. Nah, yang artinya bahwa kapasitas tampung aliran Kali Ciliwung yang ada, kita ngambil yang sungai yang besar yang ada di Jakarta, itu sudah tidak mampu menerima atau menampung aliran pada saat kondisi hujan. Apalagi hujan itu terus menerus dengan waktu yang lama, ini juga menjadikan satu masalah di dalam kondisi Jakarta sekitarnya. Lalu kemudian apa yang dilakukan untuk mengatasi? Sekarang pemerintah pusat dan juga bersama-sama dengan pemerintah provinsi sedang melakukan kegiatan normalisasi Kali Ciliwung. Jadi Kali Ciliwung itu kita ketahui mulai dari kondisi yang ada di hulu di Gunung Pangrango, yaitu Gunung Salak, dia turun ke Bogor, Depok, dan dia bermuara ke Jakarta. Artinya itu ada 4 zona penanganan Kali Ciliwung. Jadi pertama tadi adalah hilirnya di kota Jakarta, terus kita masuk ke kota Depok dan Bogor. Selanjutnya kita di puncak. Jadi untuk tahap sekarang ini pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah sedang melakukan kegiatan normalisasi Kali Ciliwung. Ini kita mulai dari pintu air Manggarai sampai ke jembatan tol TB Simatupang. Normalisasi dalam artian seperti apa sih, Pak? Ini kondisi yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, kapasitas tampung aliran sudah sangat-sangat tidak mencukupi. Artinya kita normalisasi, kita menata, termasuk kita melakukan pelebaran untuk kita menyediakan kapasitas tampung air itu maksimum. Kondisi Kali Ciliwung kita sekarang hanya mampu menampung aliran lebih kurang sekitar 200-an meter kubik per detik. Sekarang ini sedang kita upayakan normalisasi, mampu menampung sampai 500-an meter kubik. Dengan cara apa saja? Ini dengan tadi kita melebarkan. Kondisi yang ada kita ketahui sungai itu di bawah 20 meter sekarang lebar sungainya. Ini kita akan jadikan menjadi 50 meter. Dan kondisi kiri kanan daripada Kali Ciliwung ini kita membangun penataan dengan jalan inspeksi. Ini juga alternatif yang mungkin dapat mengurai kondisi-kondisi kemacetan yang ada di sekitar yang berhubungan dengan Kali Ciliwung sebagai jalan alternatif di kemudian hari. Jadi kalau ini selesai, kira harapkan sampai dengan 2016, di samping normalisasi teratasi terhadap menjaga kapasitas tampung air yang akan datang dan juga memberikan ruang jalan yang baru sepanjang lebih kurang sekitar 38 km. Oke, sudetan-sudetan juga dilakukan ya, Pak Iskandar? Iya, sudetan-sudetan juga ada. Itu termasuk yang sedang kita lakukan. Ini masalah sudetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 1,27 km. Ini adalah kita bagaimana berupaya memotong puncak banjir yang terjadi di Kali Ciliwung. Ini akan dipotong sebanyak 60 meter kubik per detik.
langsung dia tidak melalui proses muaranya ke yang ada di kanal banjir barat, tetapi kita bawa ke kanal banjir timur. Ya. Tapi kanal banjir timur sudah bisa menampung sudetan tersebut. Sudah menampung untuk kapasitas 390 meter kubik per detik. Ini cukup safe. Jadi pada saat kejadian banjir kita durasi dari Januari sampai dengan Februari 2013 dan kondisi di sana cukup aman. Oke. Ketika Bapak mengatakan Januari Februari 2013, tapi kita juga mesti ingat tahun 2014 ini di awal tahun juga terjadi banjir yang bahkan katanya lebih besar dibandingkan tahun 2013 ya Pak. Apa sih yang bisa kita pelajari dari 2014 ini? Sekitar 1 bulan itu kan 3 kali banjir ya Pak ya di bulan Januari ini. Nah, jadi memang kondisi di 2014 sedikit agak anomalinya terjadi dibandingkan kita 2013. Jadi kalau istilahnya pada 2013 hanya sekali naik air Ciliwung dia turun sudah habis. Jadi pada saat kejadian di Januari 2014 itu 8 kali naik dan 8 kali turun. Jadi dampak itu adalah masyarakat, ini yang kami ambil contoh seperti yang ada di sekitar Kampung Melayu, yaitu Kampung Pulau. Jadi masyarakat memang sudah melakukan hunian pada daerah-daerah yang menjadi lintasan aliran apabila debit Ciliwung itu tiba. Jadi memang kondisi yang terjadi memang hunian-hunian sudah berada di dalam aliran Kali Ciliwung itu. Berarti harus ada kesadaran dari masyarakat juga untuk bekerjasama dengan pemerintah. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Stop pembangunan rumah di bantaran sungai. Stop penebangan pohon. Stop membuang sampah di sungai. Sungai yang terjaga, tertata asri, tidak memberi bencana, tapi memberi rezeki. Peran dan kepedulian Anda kunci kelestarian sungai. Mari bersama menjaga sungai. Inovasi terbaru, sikat gigi formula nano charcoal. Bulu sikat charcoal 3 kali lebih higienis, efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Formula nano charcoal, lebih cepat bersih, lebih higienis. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Menggunakan air condition Uchida. Ruangan menjadi dingin dan sejuk. Cintailah produk Indonesia. Kamu tahu nggak yang saya tanyakan apa ya? Lah kamu tanya apa? Saya pikir, tapi akhirnya ya saya ngobrol. Sama ayamnya itu. Saking cerdasnya, pertanyaan saya apa dia sampai nggak ngerti. Saya cerdas kan. Saudara, saya Sentilan Sentilu, tamu istimewa, jam 10:30 malam ini. Bincang Pagi, setiap hari jam 6 pagi. Didukung oleh Pemirsa, di DKI Jakarta ini terdapat 54 wilayah rawan banjir. Bagaimana kemudian cara mengendalikannya? Saya masih bersama dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar, ini 54 wilayah rawan banjir, kurang lebih di angka tersebut ya Pak. Nah, sebetulnya di titik mana yang paling rawan yang masyarakat harus betul-betul berhati-hati? Ya, ini di sekitar Kali Ciliwung, ini mulai kita melihat kondisi yang terjadi apabila hujan datang, itu di kira-kira antara Desember ke Januari, itu di sekitar Kalibata. Kalibata di posisi daerah Rawajati. Terus kita diturun sedikit di sekitar Kebun Baru, ya itu juga daerah-daerah yang harus menjadi pusat perhatian, dan termasuk di daerah Kampung Melayu. Itu Kampung Melayu yang sering kita dengar bahwa setiap musim hujan dan banjir menjadi meeting point seluruh masyarakat adalah Kampung Pulau. Ya, jadi Kampung Pulau itu memang daerahnya itu adalah huniannya yang berada pada kawasan aliran atau basah daripada kondisi sungai itu.
Jadi ini Kementerian PU juga dengan pemerintah daerah sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan penataan di sekitar Kali Ciliwung termasuk Kampung Pulau. Sebenarnya sedih kalau dikatakan meeting point, kok meeting point banjir gitu ya Pak ya. Meeting point itu sebenarnya menyenangkan aja, meeting point tempat-tempat rekreasi dan sebagainya. Tapi kalau tadi Bapak mengatakan ada bulan Desember dan kemudian juga Januari. Kalau dulu kan konon katanya bulan yang belakangnya ada berbernya itu adalah bulan yang musim hujan. Tapi kan sekarang nggak memandang itu ya Pak ya. Semuanya, bulan apapun juga menjadi ada banjirnya. Nah, lalu bagaimana Pak? Ya, ini yang kita lakukan terus-menerus. Toh juga kegiatan pekerjaan lokasi-lokasi tertentu sedang dilakukan upaya-upaya paling tidak pada saat musim kondisi hujan di 2015 atau di 2014 akhir kita sudah dapat mereduksi kejadian-kejadian titik yang terjadi di Januari 2014. Kan kita harapkan akan lebih kecil lagi titik-titik itu mengalami daerah-daerah banjir. Oke, tapi tadi salah satu catatan penting sebelum tadi kita jeda ketika saya bertanya apa sih yang bisa kita refleksikan dari awal tahun ini 2014 sehingga terjadi banjir 3 kali dalam 1 bulan adalah masyarakat yang tinggal di area yang seharusnya tidak ditinggali, begitu ya Pak Iskandar. Lalu bagaimana cara menangani ini? Ya, ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk hal penataan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini bagaimana kondisi-kondisi daerah yang selama ini menjadi dampak banjir terhadap masyarakat yang ada, ini masyarakat tersebut rela untuk dipindahkan tempat kehidupan yang lebih layak. Itu dengan pemerintah daerah melakukan penyediaan daripada rusunawa. Ini sedang dalam proses semua. Ini mudah-mudahan ke depan sudah ada tempat-tempat, contoh seperti yang sedang dibangun 2 tower di daerah Jatinegara Barat. Jalan Jatinegara Barat itu juga ada 2 tower, itu lebih kurang sekitar 500-an kapasitas hunian. Itu termasuk yang masyarakat yang akan diberikan tempat yang layak untuk penataan Ciliwung, yaitu untuk di 2 tower tersebut. Pak Iskandar, ketika Bapak mengatakan rela dan tidak rela untuk masyarakat dipindahkan, sebenarnya kita ada peraturan tidak sih yang mengatur hal ini? Jadi ini proses terjadi yang sudah puluhan tahun, ya, mungkin sejak tahun 50-an, mungkin sudah 40-an tahun yang lalu, mungkin malah 50-an tahun yang lalu, sudah terjadi kondisi daripada Ciliwung sudah mulai dihuni oleh masyarakat. Jadi makin lama ini dampaknya juga makin besar terhadap daripada kesinambungan daripada kapasitas Kali Ciliwung apabila dia menerima beban aliran yang pada saat musim hujan. Lalu kemudian selain juga masyarakat yang harus dipindahkan dari tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat yang seharusnya, ada juga budaya di sana yang sampah, betul ya Pak Iskandar ya. Nah ini untuk penanganan sampah. Ini seperti kita lihat sering pada saat kondisi banjir dan kita tidak lihat pada saat tidak banjir, karena sampah yang ada bukan hanya sampah seperti rumah tangga, tapi termasuk di dalam perabotan, kasur kadang-kadang ada di atas sungai. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan itu sudah ada kita kepedulian untuk tidak membuang, termasuk kondisi sampah. Jadi sampah pada saat musim banjir pun itu dengan senang hati kita buang ke dalam sungai. Ini dampaknya cukup besar karena seperti Kali Ciliwung kita diatur oleh di hilirnya yang berada di Jakarta itu diatur oleh 1 pintu yang ada di Manggarai dan 1 pintu yang ada di daerah Karet. Nah, ini pintu-pintu ini mempunyai kapasitas aliran tertentu dia apabila menerima aliran yang datang dari hulunya. Nah, ini pada saat kondisi sampah yang ada menumpuk dan belum sempat dibersihkan, ini akan menjadi hambatan dan menjadi bottleneck dia ke atas. Itulah dampak yang ada yang menyebabkan adanya tinggi genangan pada titik-titik tertentu. Betul, dan menjadi PR tersendiri karena tadi seperti yang Bapak katakan bukan masalah sampah-sampah kecil-kecil gitu ya, tapi sampahnya besar-besar nih di Jakarta ini. Kasur, perabot itu ada. Jadi sofa seperti lemari itu sering kita jumpai. Pak Iskandar, ini kan berarti ada sebuah budaya hidup, cara hidup yang harus diubah, betul seperti itu? Mungkin di samping itu mungkin butuh proses, mungkin ke depan yang untuk jangka pendek
sejauh mana kita dapat melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan sungai, baik untuk saat ini maupun ke depan. Artinya peran daripada kegiatan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah maupun swasta di dalamnya, mungkin ini lebih kita intensifkan. Yang sudah dilakukan Pak Iskandar? Sementara sudah dan sedang akan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Oke, nanti saya akan tanya seperti apa saja kegiatannya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Public Corner. Didukung oleh Stop pembangunan rumah di bantaran sungai. Stop penebangan pohon. Stop membuang sampah di sungai. Sungai yang terjaga, tertata asri, tidak memberi bencana, tapi memberi rezeki. Peran dan kepedulian Anda kunci kelestarian sungai. Mari bersama menjaga sungai. Sakit kepala, migren, pilih Poldanmi. Poldanmi, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migren. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing, kan ada Poldanmi. Poldanmi, pol. Minum saja Poldanmi. Akilah panci, prepen, anti lengket, merek Maslon. Terbuat dari plat besi, tidak mudah pecah dan penyok, menjaga makanan tetap sehat dan bersih. Cintailah produk-produk Indonesia. Tidak ada yang lebih mulia dari apa yang sudah dilakukan 10 tahun oleh Eagle Awards. Mengajak generasi muda berperan secara kreatif di dunia film. Pasti di baliknya ada kerja keras, ada kerja sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu yang menjaga ekosistem supaya perfilman Indonesia tetap terjaga dan memang harus dibangun. Salah satunya dengan event seperti Eagle Award ini. Didukung oleh Pemirsa, Sungai Ciliwung mempunyai 5 anak sungai utama dan yang paling rawan dan paling dekat dengan DKI Jakarta yang biasanya juga tanda kutip yang menyumbangkan banjir untuk Jakarta adalah anak sungai di area Krukut dan juga anak sungai di daerah Depok, begitu ya, Pak Iskandar ya? Suhutamu. Ini bagaimana kemudian kita menangani Krukut dan Depok ini? Ini seperti kita melihat Krukut, kalau mungkin tidak kita ketahui, lebih kita kenal daerah Kemang, ya. Daerah Kemang, dan dia itu dialiri oleh anak sungai Mampang. Itu kondisi kapasitas aliran juga pada kondisi musim hujan tertentu dia akan keluar, meluap ya. Jadi itu juga menjadikan banjir seperti di daerah Pejaten, itu juga sering, hampir sering. Dan saya melihat kondisi masyarakat sudah teredukasi, ya sudah teredukasi. Artinya dia sudah mempreparekan diri, apakah keluarga maupun lingkungan RT RW-nya, contoh seperti yang ada di Krukut itu di daerah Pejaten. Jadi pada saat kondisi tertentu mereka sudah menyiapkan kondisi terhadap dampak yang lebih besar akibat banjir ini. Ada, jadi contoh pompa ada, terus istilahnya sudah memberitahukan kepada lingkungannya. Itu kalau kita lihat satu lagi, yang satu kondisi peran masyarakat itu ada sekitar di daerah Kampung Melayu di SMA 8, ya itu juga edukasi yang dilakukan oleh pihak sekolah itu cukup baik. Jadi mereka itu juga punya komunikasi terhadap status daripada Katulampa yang ada di Kota Bogor. Jadi kondisi hujan di sana, jadi pihak sekolah itu bisa berkomunikasi meminta apa tanda-tanda yang akan terjadi. Apakah hujan sudah ada, terus tinggi muka air di Katulampa, bagaimana statusnya, itu lebih kurang sekitar antara 10 sampai 13 jam dari saya sampai kita di Jakarta. Tapi itu belum di semuanya ya Pak ya? Belum di semua area? Sudah, sekarang ini masyarakat sudah sedikit tahu karena hal-hal tersebut sudah terulang ya. Jadi masyarakat kita sudah banyak tahu. Lebih aware ya Pak ya? Oke, Pak Iskandar, ini banyak yang memprediksi, katanya nih Pak, tahun 2025 Jakarta akan terendam air. Lalu kita mesti lakukan apa Pak Iskandar? Jadi yang paling penting itu ke depan itu jangan salah kelola kita. Ya, seperti kita ketahui bahwa dataran daerah Jakarta terutama bagian sisi utara ini itu tahun ke tahun setiap tahun mengalami proses penurunan.
Jadi kita ngambil contoh di sekitar Pluit itu belum 1 tahun antara 10 sampai dengan 11 cm terjadi penurunan. Nah, artinya juga ini juga penataan terhadap sumber daya yang kita kelola yang tidak terkendali. Misalnya seperti pengoperasian ataupun eksplorasi daripada air-air sumur dalam ya, ini juga harus terkendali dengan baik. Nanti jangan sampai suatu saat ya seperti dikatakan tadi tanpa kita sadari terjadi genangan itu lebih parah dibandingkan kita sekarang. Betul, jadi dihilangkan memang tidak bisa, ya, karena memang konstruksi daerah kebutuhan. Nah, tapi dikendalikan itu yang paling penting dan masyarakat juga harus ikut ya Pak Iskandar. Dikelola dengan baik. Pak Iskandar, ini berbicara mengenai pengelolaan, kalau itu berarti juga berkaitan dengan dana. Kalau tahun lalu dananya adalah sekitar 1 triliun, tahun ini? Ya, tahun ini berjalan lebih kurang sekitar hampir 1,2 triliun. Nah, seperti kita ketahui, ini kebutuhan program kita untuk pengelolaan banjir Jakarta, kita butuh sekitar hampir 15 triliun. Totalnya. 15 triliun. Nah, sekarang kita masih membutuhkan dalam kondisi ongoing untuk ke depan sampai 2017, kita membutuhkan lebih kurang sekitar 8 triliun lagi. Jadi, fungsinya untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan normalisasi pesanggerahan, itu yang sebagian ada di kota Tangerang Selatan. Terus yang di depan kita ini juga itu ada sungai, itu juga sungai Pesanggerahan. Terus Kaliangke dan termasuk Sunter. Nah, itu juga bahagian yang sedang kita proses penyelesaiannya dan kebutuhan dana juga untuk itu. Selanjutnya untuk kegiatan yang normalisasi Ciliwung. Nah, ini juga proses sedang dilakukan dan tahun ini dialokasikan dana lebih kurang hampir 400 miliar untuk itu, dan kebutuhan total lebih kurang hampir 1,2 triliun, dan itu akan kita rencanakan berakhir di 2016. Di samping itu ada yang kegiatan lagi yang sedang dilakukan dan berhubungan dengan dana adalah sudetan. Jadi sudetan Kali Ciliwung yang 1,27 km, sekarang kita baru lakukan tahap pertama, yaitu tahap pertama itu adalah pekerjaan yang hanya berhubungan dengan pekerjaan terowongannya. Itu sepanjang 1,27, itu kita menganggarkan lebih kurang sekitar hampir 500 miliar. Ada berapa tahap sih Pak? Ada rencana ada 2 tahap. Nah, jadi tahap kedua itu kita butuhkan sekitar 200-an miliar lagi. Itu berarti akan selesai kurang lebih tadi dari yang Bapak katakan 2016-2017 begitu. Nah, kita akan melihat Jakarta seperti apa sih Pak di tahun 2017 ini? Ya, kita harapkan tadi ada titik-titik yang paling penting, adanya reduksi daripada titik-titik banjir. Yang kedua, kita kurangkan daripada dampak daripada banjir ini. Nah, misalnya ada korban yang lebih besar, terutama terhadap perputaran ekonomi masyarakat yang ada di sekitar banjir itu. Nah, jadi paling tidak ada genangan saja, bukan banjir, masih genangan, begitu macet ini juga sudah berdampak kemana-mana. Dan ini coba kita jaga dengan upaya koordinasi antar pihak ini kita kedepankan. Pak Iskandar, berarti di menit-menit terakhir masyarakat bisa berbuat apa untuk kesehariannya? Ya, yang paling tidak peduli bahwa sungai itu penting bagi siapapun, bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di situ maupun masyarakat yang tidak tinggal di situ. Artinya tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak menjadikan bahwa itu adalah tempat buang sampah yang paling nyaman, itu mungkin bisa dihilangkan. Jadi kondisi-kondisi tersebut adalah terus setiap saat kita melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di dalam kondisi titik-titik penanganan yang ada, seperti saya ngambil contoh di daerah Kebun Baru, Kebun Baru yang ada di Gudang Peluru itu di Tebet, itu masalah penanganan karena masyarakat sudah berulang kali. Itu kebetulan lahan yang dapat kita sosialisasikan dengan masyarakat, hanya butuh dalam 1 malam, masyarakat itu yang meminta untuk cepat ditangani. Jadi sekarang kita sudah menangani dan ruas itu kebetulan sudah ada penanganan lebih kurang 300 meter dan sudah terbebaskan 700 sampai 800 meter. Biarpun yang di tempat lain lahan itu adalah lahan tanah negara, tetapi tidak mudah untuk kita melakukan kegiatan karena masih dihuni oleh masyarakat. Tapi contoh seperti di Kebun Baru, terus sebahagian yang ada di sekitar hulunya Jembatan Kampung Melayu, itu kita bersama-sama dengan masyarakat mencari titik-titik terang solusinya solusi untuk kita bisa cepat menangani itu. Dan berarti masyarakat sebetulnya bisa ya Pak meminta dan berkomunikasi. Sangat. Mereka bisa menghubungi dan berkomunikasi itu sebetulnya bisa. Dan kalau kerjasama ini terjadi, itulah yang akan kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Pak Iskandar, terima kasih banyak. Semoga ini berguna untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, demikian Public Corner hari ini. Jangan kemana-mana karena berbagai informasi lainnya masih akan diberikan oleh teman-teman dalam White Shop. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.
Thank you.